Halo guys, ketemu lagi bersama gue Denki Mar Channel. Oke, di video gue kali ini gue bakal ngebahas mengenai tips investasi untuk investor pemula. Yuk kita simak video berikut ini, tapi setelah pesan-pesan berikut ini ya. Kembali lagi bersama gue, Henky Mar. Oke, kita masuk ke pembahasannya, tetapi sebelum gue mau masuk ke pembahasannya, gue mau minta tolong dulu ya ke teman-teman untuk jangan lupa subscribe channel ini, bunyikan loncengnya, like and comment ya untuk video ini, dan jangan lupa juga bantu share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa memberikan informasi pembelajaran buat teman-teman kalian juga ya. Gua sangat minta bantuannya kepada teman-teman untuk selalu support channel ini, kita bangun channel ini supaya berkembang untuk kedepannya ya. Tanpa basa-basi lagi, kita bahas pembahasannya ya untuk mengenai tips investasi untuk investor pemula. Yaitu ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk sebelum berinvestasi. Yaitu pertama, tentukan tujuan investasi teman-teman. Bagian pertama ini menurut gue itu sangat penting sih menurut gue. Karena teman-teman itu harus tahu tujuan investasi teman-teman itu apa. Dengan ada tujuan investasi ini, maka investasi teman-teman itu mempunyai arah dan tujuannya, membuat teman-teman itu menjadi semangat untuk bisa mencapai tujuan investasi teman-teman itu, sehingga bisa memudahkan teman-teman untuk mengatur strategi investasi teman-teman. Nah, contohnya tujuan investasi itu gimana sih tujuannya? Nah, misalnya nih, tujuan yang pertama itu gue contohin seperti ini. Misalnya 5 tahun ke depan, teman-teman itu pengen membeli rumah dalam waktu 5 tahun. Nah, dalam waktu 5 tahun itu, teman-teman itu pasti nyiapin uangnya dong. Nyiapin uangnya itu, nah tiap bulan itu dia nabung terus, tapi nabungnya itu bukan ke bank, tapi nabungnya itu melalui investasi ini. Lalu yang kedua itu bisa menjadikannya sebagai passive income teman-teman. Nah, misalnya teman-teman kerja di kantor, jadi sekalian juga berinvestasi misalnya di saham. Nah, saham itu kan kita memiliki kepemilikan, berarti kita otomatis dengan mempunyai saham itu otomatis saham perusahaan itu akan memberikan dividen dalam bentuk dividen yang kita akan peroleh. Nah, lalu yang ketiga itu yaitu sebagai dana pensiunnya teman-teman. Untuk dana pensiunnya, misalnya teman-teman punya target umur 40 tahun, teman-teman mau pensiun dini. Nah, lalu yang keempat itu untuk mencapai kebebasan finansial teman-teman. Lalu yang terakhir ini gue contohnya itu untuk bisa meningkatkan aset teman-teman dari tahun ke tahun. Oke, lalu tips yang keduanya itu yaitu harus berhemat. Kalau teman-teman yang dulu hidupnya itu misalnya mohon maaf ya, misalnya sukanya shopping, terus suka beli-beli barang branded, nah itu menurut gue sih udah harus dikurangi ya. Jadi mending dananya itu beli barang-barang itu yang seperlunya aja. Jadi jangan terlalu branded banget lah. Jadi supaya uangnya itu bisa kita investasikan lagi supaya kita itu bisa menghasilkan imbal hasil di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga itu ada teman-teman itu harus bisa atur pengeluaran teman-teman. Nah, teman-teman itu harus buat budget sendiri, seperti budget liburan, untuk kuota internet, shopping bulanan, dan sebagainya. Nah, itu gua saranin sih pengeluarannya itu tidak lebih dari 50% ya dari pendapatan teman-teman. Selain itu juga jangan lupa teman-teman harus nyiapin dana darurat. Jangan nanti semuanya uang itu buat investasi semuanya. Nanti tiba-tiba teman-teman butuh dananya tuh gak ada uang cash yang benar-benar dipegang di kantong itu kan. Nah, itu bahaya banget sih menurut gua ya. Lalu yang keempat itu adalah utang piutang. Nah, kalau teman-teman memiliki utang, coba teman-teman perhatikan dulu nih, utangnya itu gimana? Apakah di atas 50% atau di bawah 50%? Nah, misalnya kalau misalnya amit-amit ya punya utang di atas 50%. Nah, itu gua saranin sih lebih baik teman-teman itu lunasin dulu utangnya teman-teman, biar gak jadi beban pikir nanti masa depannya. Jadi karena dalam investasi itu kan ada saatnya modal yang kita store itu kan tidak dapat dicairkan lagi dalam waktu yang kita inginkan. Jadi karena waktu itu kalau posisi teman lagi dalam mengalami kerugian itu kan nggak mungkin kan, teman-teman harus jual investasi teman-teman dalam kondisi yang rugi. Jadi menurut gua ya itu harus disediainnya.
Lalu yang kelima itu adalah alokasikan dana. Nah, yang kelima ini alokasikan pendapatan kalian untuk berinvestasi berapapun jumlahnya. Nah, gua saranin sih paling enggak ya sekitar 10-30% dari pendapatan kalian lah kalian investasikan ke instrumen investasi yang sesuai dengan profil risiko teman-teman dan menggunakan platform investasi yang terpercaya dan sudah diawasi oleh OJK ya guys, otoritas jasa keuangan. Namun seringkali nih investor pemula tergiur dengan return yang sangat tinggi, misalnya pengen cepat-cepat kaya, masuk ke kripto, ke forex. Nah itu menurut gue sih sangat berbahaya sih. Jadi harus tentukan dulu profil resikonya teman-teman itu udah cukup gak sih. Misalnya masuk kripto nih, gue udah harus siap rugi, misalnya rugi banget, misalnya amit-amit ya, rugi banget, bisa cuan banget sih. Nah oke. Lalu kita masuk lagi ke pembahasannya itu ini cara-cara investasi yang aman bagi investor pemula versi gua ya. Oke, yang pertama itu teman-teman itu harus tentukan profil risikonya. Nah, ini sangat penting untuk mengetahui profil risiko teman-teman itu. Profil risiko yang teman-teman miliki itu apakah profil risikonya teman-teman itu berani untuk ambil risiko, apakah sedang-sedang aja atau moderat atau aman-aman aja, main aman aja, defensif gitu kan. Nah itu teman-teman harus mengetahui profil risikonya seperti apa. Jadi yang kedua adalah gunakan uang yang dingin. Penggunaan uang dingin ini dilakukan agar uang teman-teman itu aman dan kebutuhan sehari-hari teman-teman itu misalnya tersendat itu karena dalam hal investasi ada kalanya kan investasi itu tidak bisa kita tarik semau kita karena investasi itu kan ada risikonya. Apalagi kan investasi teman-teman itu misalnya nih dalam posisi rugi, kan tidak mungkin kan teman-teman itu jual investasi tersebut dalam posisi rugi. Jadi kan memang benar-benar butuh waktu yang lama lagi nih dari misalnya rugi jadi profit, jadi harus lebih sabar lagi menunggu. Nah itu makanya harus gunakan uang yang dingin, jangan uang keperluan pokok misalnya butuh makan atau apa. Nah itu masuk ke investasi tiba-tiba nanti pengen makan gak ada duit, itu kan bahaya ya, benar bahaya. Oke. Lalu yang ketiga itu ada mulai berinvestasi dengan modal yang minim. Nah langkah awal buat teman-teman itu ada baiknya kalian itu menggunakan modal yang minim dulu terlebih dahulu. Kenapa gue bilang harus menggunakan modal ini? Agar teman-teman itu bisa mengenal terlebih dahulu profil risiko teman-teman itu seperti apa, ya kan? Apakah teman-teman itu ada di defensif profil risikonya, apakah ada di moderate atau ada di agresif, sehingga dengan mengenal profil risiko teman-teman, jadi teman-teman itu bisa menanggung risikonya itu sesuai dengan profil risiko teman-teman. Jadi lalu yang keempat itu jangan hanya fokus pada returnnya teman-teman. Jadi berinvestasi itu sama artinya itu seperti kalian itu mempunyai sebuah bisnis. Selalu ada kemungkinan bahwa hasil yang kita perkirakan itu tidak sesuai dengan prediksi kita atau perkiraan kita. Jadi selalu ingat nih, dari kata kita harus ingat itu high risk high gain, ya kan? High risk high gain. Nah begitu juga sebaliknya, bukan berarti langsung kita pilih instrumen yang dengan risiko besar itu untuk bisa meraup keuntungan besar. Jadi menurut gue sih ya harus ingat risikonya juga sih. Jadi ingat itu seperti bisnis. Lalu yang kelima itu memilih sekuritas yang kredibel. Jadi yang dimaksud kredibel ini adalah pilihlah sekuritas yang sudah diawasi oleh OJK, otoritas jasa keuangan, sehingga aman pembelian untuk investasi teman-teman itu bisa aman. Jadi selain itu jual beli instrumennya itu juga diterbitkan oleh perusahaan yang terpercaya, ya kan? Jadi sesuai dengan kinerja perusahaannya dari tahun ke tahun dan bagaimana laporan keuangan perusahaan tersebut. Lalu yang keenam itu adalah lakukan diversifikasi portofolio. Nah, jadi terdapat pesan dari investor legend yang gua kagumi juga, yaitu Warren Buffett, yang berkata gini, "Don't put all your egg in on the basket." Yaitu berarti artinya itu jangan menaruh semua uangmu di satu instrumen investasi apabila investasi yang teman-teman beli pada waktu itu mengalami penurunan signifikan, maka teman-teman akan kehilangan uang teman-teman begitu saja dan tidak ada backup uang di tempat investasi lainnya. Makanya gua saranin teman-teman itu untuk mendiversifikasi portofolio investasi teman-teman agar apabila ada yang
mengalami kerugian, masih ada investasi yang lainnya untuk nge-backup kerugian tersebut. Jadi nggak terlalu stres banget lah teman-teman. Kalau misalnya nih investasi saham gua nih lagi rugi nih, tapi ini ada investasi reksadana yang lagi untung, atau misalnya emas lagi untung juga. Nah itu kan jadi saling backup kan. Jadi nggak langsung kita jebret di saham, sekali turun udah uang kita habis, itu nggak ada backup yang lainnya. Lalu yang 7 itu ada selalu update dengan tren ekonomi. Hal terakhir ini sangat berguna buat teman-teman agar bisa memprediksi kinerja investasi teman-teman ke depannya itu seperti apa. Teman-teman itu bisa memanfaatkan akun sosial media seperti CNC News, Kompas News, segala macam. Nah, menurut gua tuh update tren ekonomi ini sangat penting banget sih. Misalnya nih, teman-teman itu harus bisa selalu membaca berita-berita yang ada di berita. Itu misalnya nih kayak ada kenaikan suku bunga. Nah, itu akan dampaknya di perusahaan saham apa gitu kan, akan dampak di saham-saham apa misalnya. Terus seperti perang-perang dunia kayak seperti Rusia Ukraina sekarang kan berpengaruh banget tuh untuk investasi, yang lagi investor emas gitu kan. Itu sangat sangat mempengaruhi sih kenaikan emas yang signifikan sih. Jadi misalnya nih takutnya kan amit-amit nih misalnya kena ke bursa Indonesia nih langsung jepret. Nah, itu sangat berpotensi juga sih. Jadi teman-teman itu udah harus mengantisipasi dengan cara yaitu harus selalu update berita-berita ekonomi seperti itu. Oke, mungkin di atas itu merupakan beberapa tips investasi untuk investor pemula versi gua ya. Semoga video yang gua buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman ya, dan jangan lupa juga share ke teman-teman juga supaya mereka juga ikut berinvestasi agar nggak ketinggalan investasinya selagi mereka masih muda ya teman-teman, dan jangan sampai menyesal di usia tua nanti kan. Tidak ada kata terlambat kok untuk memulai. Oke, sekian dari video gua, sampai jumpa di video berikutnya ya, bye and see you.